Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayati Azamir, NPM 171000151, kelas B. Di sini akan menjelaskan tentang asuransi pengangkutan yang ditujukan untuk ujian akhir semester hukum asuransi. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi asuransi, yaitu asuransi atau insurance merupakan usaha yang dilakukan oleh banyak pihak untuk menghadapi adanya ketidakpastian atau uncertainty pada masa mendatang, serta kemungkinan terjadinya resiko yang memunculkan adanya kerugian, baik kerugian berupa kehilangan jiwa maupun kerugian barang yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, asuransi pengangkutan. Asuransi pengangkutan adalah produk asuransi yang bertujuan untuk memberikan proteksi terhadap barang yang diangkut baik melalui darat, laut, maupun udara. Asuransi pengangkutan sebagai asuransi yang menawarkan ganti rugi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pelaksanaan angkutan. Kerugian yang muncul karena adanya risiko pengangkutan barang merupakan kerugian yang sering diasuransikan sebagai asuransi pengangkutan barang, baik yang dilaksanakan melalui angkutan darat, angkutan udara, dan laut. Berbagai kerugian dimungkinkan dari risiko pengangkutan barang menjadi objek asuransi pengangkutan. Dasar hukumnya yaitu terdapat pada pasal 284 KUHD yang menyatakan bahwa penanggung yang telah membayar barang yang dipertanggungkan memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu, dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak si penanggung terhadap pihak ketiga itu. Yang kedua, asuransi pengangkutan laut dan perbudakan terdapat di pasal 592 sampai 685 KUHD. Yang ketiga, asuransi pengangkutan darat, sungai, dan perairan pedalaman terdapat pada pasal 686 sampai 695 KUHD. Hak asuransi pengangkutan yaitu terdapat di hak subrogasi atau hak untuk memperoleh ganti rugi dari pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pengangkutan yang mengakibatkan kerugian kepada pemilik barang yang diangkut, walau barang yang diangkut tersebut telah diproteksi dalam asuransi pengangkutan barang. Jenis-jenis asuransi pengangkutan. Yang pertama itu ada Institut Cargo Clause A atau ICCA, yaitu menjamin seluruh kerugian terkecuali risiko-risiko yang tercatat sebagai pengecualian, termasuk biaya penyelamatan atau general average, salvage, dan beban tanggung jawab boat to blame collision atau dalam kasus tabrakan kapal. Yang kedua ada Institut Cargo Clause B atau ICCB, yaitu menjamin risiko-risiko kebakaran, ledakan, kandas, tenggelam, terdampar, terbalik, tabrakan, pembongkaran, gempa, letusan gunung, petir, tindakan penyelamatan, masuknya air laut, total loss per packing, biaya penyelamatan dan salvage, atau beban boat to blame collision. Yang ketiga ada Institut Cargo Clause C atau ICCC, menjamin risiko-risiko kebakaran, ledakan, kandas, tenggelam, terdampar, terbalik, tabrakan benturan dengan benda lain, biaya penyelamatan, dan salvage, atau beban boat to blame collision. Pilihan jaminan tambahan opsional ada di antaranya. Yang keempat ada Institut Strike Clause, yaitu dengan jaminan terhadap risiko pemogokan, penghalangan kerja atau pekerja, gangguan kerja, kerusuhan, huru-hara sipil, aksi teroris, aksi dengan motif politik, dan biaya penyelamatan dan biaya salvage. Yang kelima ada Institut War Clause, yaitu dengan jaminan terhadap risiko perang, perang saudara, pemberontakan, tindakan kekerasan dari atau melawan penguasa, penangkapan, pengambil alihan, penahanan berkaitan dengan risiko yang disebut di atas,
yaitu ranjau, torpedo, bom, atau senjata perang yang ditinggalkan. Biaya penyelamatan dan salvage atas kerugian akibat risiko yang disebut di atas. Lalu ada perusahaan asuransi pengangkutan, yaitu di sini saya mengambil PT Asuransi Jasa Raharja Putra. Adalah sebuah perusahaan yang memberikan layanan asuransi. Perusahaan ini telah berdiri selama 1 dasawarsa sejak pada 27 November 1993. Asuransi Jasa Raharja Putra memberikan asuransi laut dalam produknya di bidang asuransi rangka kapal, asuransi pengangkutan, dan asuransi tanggung jawab pengangkut. Kasus PT Jasa Raharja Putra. Pada tanggal 9 September 2013, hak tertanggung menyepakati dan menandatangani perjanjian asuransi dengan pihak PT Jasa Raharja Putra dengan nomor polis 11 60301091 5000 dan objek pertanggungan berupa BBM yang terdiri dari premium, Pertamax Plus, dan solar dengan nilai pertanggungan sebanyak Rp1.675.000.000. Perjanjian asuransi tersebut berlaku selama 8 hari, mulai dari tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013. Lalu bahan bakar minyak tersebut diangkut dari Sungai Duku menuju Selat Panjang pada tanggal 20 September 2013. Akan tetapi kapal yang mengangkut bahan bakar minyak itu mengalami kerusakan di bagian mesin. Kamar mesin mengalami kebocoran menyebabkan kapal yang terbuat dari kayu tersebut miring dan kemasukan air sehingga kapal tenggelam dan mengakibatkan hilangnya barang milik perusahaan atau tertanggung. Di sini saya mengambil 3 identifikasi masalah, yaitu yang pertama, apakah aspek hukum yang timbul di dalam kasus PT Jasa Raharja Putra Pekanbaru dalam penyelesaian pemberian ganti rugi kepada nasabahnya. Yang kedua, bagaimana akibat hukum atau tanggung jawab dari kasus PT Jasa Raharja Putra Pekanbaru dalam penyelesaian pemberian ganti rugi kepada nasabahnya. Yang ketiga, upaya apakah yang dilakukan agar kasus PT Jasa Raharja Putra Pekanbaru selesai dalam hal memberikan ganti rugi kepada nasabahnya. Yang pertama, aspek hukum yang timbul di dalam kasus PT Jasa Raharja Putra Pekanbaru dan penyelesaiannya pemberian ganti rugi kepada nasabahnya, yaitu pokok masalah pada PT Jasa Raharja Putra adalah ketidaksesuaian aturan jangka waktu ganti rugi dan pembayaran ganti rugi dengan realisasinya. Pihak PT Jasa Raharja Putra Pekanbaru pada tanggal 21 Oktober 2015 menyatakan jangka waktu penyelesaian ganti rugi pada 42 hari melampaui batas yang ditentukan yang terdapat di dalam polis. Padahal sesuai pasal 18, polis yang digunakan yaitu ICC atau Institute Cargo Clause C. Mengenai jangka waktu pembayaran ganti rugi dalam perjanjian asuransi bahwa penanggung wajib menyelesaikan ganti rugi dalam waktu 30 hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara penanggung dan tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar. Lalu pihak PT Jasa Raharja Putra Pekanbaru pada tanggal 21 Oktober 2015 menyatakan keberatan untuk mengganti kerugian dengan alasan biaya ganti rugi tersebut terlalu besar. Dari hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa PT Jasa Raharja Putra dalam penyelesaian ganti rugi tersebut hanya mementingkan sepihak saja, yaitu kepentingan pihak penanggung tanpa memikirkan risiko keterlambatan pembayaran ganti rugi terhadap pihak tertanggung. Yang kedua,
Akibat hukum atau tanggung jawab dari kasus PT Jasa Raharja Putra Pekanbaru dalam penyelesaian pemberian ganti rugi kepada nasabahnya. Akibat hukum yang dilakukan PT Jasa Raharja telah melawan hukum dengan melanggar pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Perasuransian yang menyebutkan perusahaan asuransi syariah, perusahaan asuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Lalu, akibat hukum yang lainnya juga melanggar pasal 1238 KUH Perdata yang mana diterangkan bahwa pihak berutang adalah lalai apabila pihak berutang dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri. Ialah jika ini menetapkan bahwa pihak berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Oleh sebab itu, PT Jasa Raharja dapat dikatakan telah melakukan kelalaian. Lalu yang ketiga, upaya penyelesaian kasus PT Jasa Raharja Putra Pekanbaru dalam hal memberikan ganti rugi kepada nasabahnya, yaitu sesuai dengan isi polis yang menerangkan bahwa pemberitahuan klaim kepada pihak asuransi paling lama 10 hari dari waktu kerugian, maka pihak tertanggung mengajukan klaim dan ada pihak PT Jasa Raharja Putra setelah 3 hari dari kecelakaan atau kerugian yang terjadi. Pemberian dan penyelesaian ganti rugi itu harus dilakukan selama 30 hari sejak klaim itu diterima dan sejak adanya persetujuan mengenai biaya ganti rugi. Biaya ganti rugi tersebut sejumlah Rp1.256.250.000 yang dihitung berdasarkan perjanjian polis yang digunakan, yaitu Institut Cargo Clauses atau ICCC. Nah, kesimpulannya dari kasus yang saya ambil atau penjelasan saya ambil ini adalah pihak PT Jasa Raharja Putra Pekanbaru pada tanggal 21 Oktober 2015 bahwa jangka waktu penyelesaian ganti rugi dilaksanakan 42 hari melampaui batas yang ditentukan yang terdapat di dalam polis. Padahal sesuai pasal 18 polis yang digunakan yaitu ICC mengenai jangka waktu pembayaran ganti rugi dalam perjanjian asuransi bahwa penanggung wajib menyelesaikan ganti rugi dalam waktu 30 hari. Akibat hukum yang dilakukan PT Jasa Raharja Putra telah melawan hukum dengan melanggar pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Perasuransian dan pasal 1238 KUH Perdata. Sesuai dengan isi polis yang menerangkan bahwa pemberitahuan klaim kepada pihak asuransi paling lama 10 hari dari waktu kerugian. Saran yang saya ambil dari kasus ini adalah yang pertama, kepada PT Jasa Raharja agar mengikuti peraturan yang berlaku mengenai asuransi pengangkutan karena untuk menjaga reputasi baik bagi PT Jasa Raharja sendiri. Yang kedua, pemerintah juga sebaiknya memberikan peringatan kepada PT Jasa Raharja bahwa perusahaan ini masih di bawah naungan BUMN karena pada dasarnya BUMN harus menerapkan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, masyarakat apabila mengalami kerugian dalam pengangkutan segera mengurusi dokumen-dokumen barang tersebut kepada lembaga asuransi agar bisa tercover kerugiannya. Sekian penjelasan materi hukum asuransi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.